Oke, kembali lagi bersama saya Mas Eri. Ini kali ini saya akan berbincang dengan memang apa ya, petani langsung karena hari ini sedang rame tentang kenaikan beras, kemudian ada yang mengatakan bahwa ini faktor iklim dan sebagainya lah. Untuk itu kan, nah kebetulan ini bersama Pak Ridwan. Beliau ini adalah petani, memang betul-betul petani. Ini kalau boleh tanya ini, Pak Wan, Monggo. ini kan beras di pasar itu kan mulai langka dan gabah memang naik. Itu faktornya yang dibawa yang dialami petani itu sebenarnya apa Pak? Memang ada masalah di petaninya atau gimana sebenarnya? Ya Pak nih Pak Wan. Emang petani kok no masalah apa enggak sih sampai panen nih kok? Le perta di bidang pertanian terutama yang punya masalah kan di pemupukan, Mas. Pupuk, pupuk, pupuk. Pupuk. Jadi semakin langka pupuk, semakin jarang orang tanam padi. Bahkan di sini sering terjadi yang alih penanaman itu dari padi pindah ikut-ikutan nanam jeruk. Nah, Berarti kabel tahun di jeruk. Nah, berhubung susahnya cari pupuk, akhirnya alih profesi nanam jeruk. Makanya soal pangan beras bisa naik terus lambat laun semakin tinggi. Jadi faktornya memang nganu jak ya. Apa jenenge? Ning pupuk ya, ning Pupuk, terutama pupuk. Lapan regone beras sebenarnya nggak masalah ya. Lah, Regone gabah. kalau pupuk naik, otomatis gabah ya ikut naik. Nggak mungkin kalau pupuk nggak naik, gabahnya moro-moro naik kan Nggak mungkin. kan nggak mungkin. Yang jelas, ya lah kalau pupuk naik otomatis gabahnya. Tapi kan beras nggak iso, Beras ya ikut nggak bisa naik loh jak beras ya. Kan ono standar deh. Lapan sayur kan naik turun yo. Ya, Lapan beras kan maksimal harganya segitu. Ono harga maksimalnya apa memang seperti sayur kan beda tuh. kan wis diatur oleh pemerintah. Lah diatur kan. Wis diatur oleh pemerintah. Lah misalnya ke pupuke larang kok mari ngono tibake harganya memang yo kalah yo. Nah, kalah, tetap kalah. Bahkan tengkulak kan otomatis kan pengen dapat pasti. Oh iya. Nah itu loh. Selama ini Pak Wan, sampean kan tetap apa ya nandur pari kan ngono. Apa yang menyebabkan sama kok tetap berada di situ? Tetap nandur pari gak kok sing liyane dirubah lahane dadi jeruk misalkan. Kan keinginan saya kan harusnya kan kita ini makan Nasi. nasi. Nah, nasi itu kan dari beras. Kalau semua tanduri Jeruk, mangan jeruk. apa kita ini harus makan jeruk? Nah, otomatis kan punya uang kan akhirnya kan buat beli beras. Nah, kalau semua nanam jeruk kan yang nyuplai beras kan nggak ada kalau nggak tanam padi. Nah, itu yang Akhirnya, tapi semakin kalau saya menanam pari itu sebenarnya dijual ataukah untuk makan sehari-hari keluarga? kalau itu sih komposisinya kan cuma sedikit tadi ya dikonsumsi sendiri. Konsumsi sendiri, nggak dijual ke ini. Nah, Oh, mungkin kalau melebihi dari target hasil bisa lah dijual. wow. Tapi ketika kebutuhan makanan ya, keluarga 1 tahun berapa, ternyata dapatnya sesuai berarti nggak dijual. Enggak. Kalau melebihi kan bisa. Jadi ini kalau misalkan seperti itu berarti ya anu yo, gak bisa ini yo.
tahu bagaimana kondisi perkembangan penjualan ke tengkulak, enggak ini ya yo, karena kan dikonsumsi sendiri yo. Bahkan kita kalau mengikuti perkembangan dari harga beras saja sudah tahu, meskipun nggak ikut tahu dari tengkulak kan sudah, kan ada perkiraan-perkiraan yang jelas. Bahkan kalau beras naik terus kan otomatis kan gabah semakin lama kan semakin langka. Kalau ngatasi ini ya, ngatasi apa ya, sing kelangkaan pupuk katakanlah kan terbatas ya. Belinya pupuk kan terbatas. Yang subsidi, kalau yang non subsidi kan ya bebas-bebas saja Mas Yan. Tapi yang subsidi kan terbatas. Lah untuk mengatasi itu, ini yang sudah dilakukan Pak Wan ini ya, ya pakai metode cara lama lah Mas. Cara lama seperti pupuk kandang, terus pupuk dari kompos-kompos kan bisa dipakai. Hasilnya sama nggak dengan sama, bahkan saya sendiri kan sudah mempraktekkan yang hasil dari pakai pupuk kimia sama yang tidak pakai pupuk kimia itu pun hasilnya lebih banyak yang tidak pakai pupuk kimia. Nah ini yang saya praktekkan selama ini. Bahkan yang pakai semi lah, katakan semi itu antara campuran kimia sama organik. Kalau mungkin pihak dinas kalau neliti ya, kalau ditentukan 100% organik, kalau di daerah Batu kan nggak bisa Mas. Soalnya kan selama ini kan ya meskipun mengurangi dari pupuk kimia kan tetap ada unsur kimia. Tapi kalau 100% untuk organik masih belum bisa lepas ya. Belum bisa. Kan hasilnya bagus sebenarnya ya, hasil organik. Tapi kenapa kok orang-orang nggak memilih organik? Apa waktunya berbeda waktu panennya? Itu kan kepahaman orang lain. Kepahaman orang lain kan gitu. Mungkin ada sisi lain, wah pakai organik ribet. Lama ribet. Lalu pakai kimia kan instan, sekali pakai sudah. Berarti sama seperti nah kalau buat mie sendiri sama mie instan kan lebih cepat. Kalau metode zaman dulu kan enggak, meskipun enggak ada pupuk kimia kan tetap berjalan terus. Tapi ya gitu, masa penanaman kan beda dengan sekarang. Bahkan sekarang kan padi yang super ganja ada. Super ganja itu gimana itu? Yang umurnya antara 60 sampai 75. 60 sampai 75 hari, berarti 2 bulan. 1 tahun bisa panen 4 kali. 1 tahun 4 kali? 4 kali. Oh, berarti bahkan yang saya tanam ini, saya pernah tanam padi ganja. Tapi mungkin di wilayah Batu ini gak cocok. Masalah mungkin dari suhu udara, mungkin dari air kan nanti bisa dilihat sendiri. Tapi di Batu apa masih banyak olahannya, kayaknya hampir sudah enggak ini apa untuk padi. Beda dengan daerah Kulonan sana kan masih luas. Kalau sini kan padi kan sudah jarang ya, karena sayur. Kalau sayur masih banyak lah. Jeruk memang yang banyak ya. Karena aliran tadi ya. Aliran dari kita bicarakan awal tadi kan gitu. Misalkan ada petik padi gitu kan bisa berwisata ya. Kan petik jeruk. Masa kita petik padi langsung makan di tempat. Petik sayur, petik apel, petik jeruk. Kan nggak mungkin kan itu pangan. Biar padinya itu kembali ditanam. Enggak. Atas. Tapi sebenarnya ada solusi alternatif sebenarnya Cak Wan ya untuk mengatasi pupuk ya. Cuman butuh waktu yang lebih ya, karena kan agak riwah, agak ribet gitu ya. Agak lama, agak ribet. Yang sekarang saya
budidayakan kan saya punya ya sedikit-sedikit 4 petak sawah. Jadi metode saya tanam jaraknya antara 10 hari. Jadi 4 petak sawah saya tanam padi jaraknya 10 hari dari HST hari tanam berlanjutan. Itu giliran Mas, giliran berputar. Yang saya tanam di petak pertama ini jenis pari 51, pari lama lah. Pari lama. Pari lama. Bawahnya turunannya pari Jawa. Bahkan itu ada campuran untuk yang saya bilang antara pari 51 ternyata ada campuran seperti pari Jawa. Ini masih saya praktekkan. Jadi di metode ini masih saya tanam. Bahkan ini masih umur sekitaran 10 hari HST. Ini pari Jawa ini. Ini menarik nih Pak Wan, ini selain rutinitas petani, tapi juga secara tidak langsung melakukan penelitian sederhana dengan memeta-metakan termasuk ini yang unggul, ini yang itu disendirikan, ya diteliti lah, dieksperimen sendiri untuk betul-betul menemukan bibit yang sesuai dengan batu, yang sesuai dengan kebutuhan pangan perolehannya ya. Iya, soalnya kan apa mungkin kita tanam yang bakal kita makan itu yang kita tanam nggak enak kan, nggak mungkin ya Mas. Jadi kalau untuk konsumsi sendiri kan otomatis wis nandur pari sing enak on dipangan dhewe senajan umure rada dawa. Ini yang 1 peta kan saya tanam ya sekaligus penelitian yang saya bilang tadi. Yang kedua yang 2 petak yang keduanya saya beli bibit online. Jenis parinya kalau nggak salah Serang Jumbo. Itu dari sana, dari Jawa Barat. Daerah Jawa Barat. Ini umur sekitaran 15 hari dari tanam. Pindah tanam. 15 hari pindah tanam. Oh ya. Sekitaran 15 hari dari pindah tanam. Ini kan cuma nanti bisa melihat dari perkembangan antara pari yang lama, pari kita yang ya seakan-akan ini pari yang akan punah lah. Pari yang akan punah, nggak ada di daerah Batu sini kan nggak ada. Semua kan sekarang kan sudah dialih profesi menjadi perkebunan. Alih lahan dari perkebunan. Jadi yang nanam padi itu cuma beberapa orang petani. Dan itu bukan memenuhi kebutuhan pasar, tapi kebutuhan keluarga kan? Kebutuhan keluarga. Nanti kalau mungkin hasil dari yang saya tanam memuaskan, masa kita nggak jual kan nggak mungkin. Nah, dipangan sendiri nggak habis, makanya kalau panen kedua masa kita makan beras terus kan nggak. Iya kan apa-apa. Nggak habis lah. Nganu lagi lah beras. Tetap rusak. Gitu Mas. Oke. Ini Pak Wan, apa ya? Kalau Pak Wan ini melihat petani, saya anggap sebagai profesi ya, profesi petani. Ini kalau dari dulu, sekarang sama mendatang itu bagaimana nasibnya petani Indonesia nanti? Apakah semakin banyak yang memilih profesi petani ataukah semakin meninggalkan untuk masa depannya? Kan sangat berbeda dengan dulu ya. Dulu kan orang hidup itu mungkin zaman mbah-mbah itu kan pokoknya punya makan kan pertanian, punya peternakan, beberapa yang itu saling sebenarnya kan keseimbangan yang kita diskusikan tadi kan, keseimbangan alam sebenarnya sudah ada sebenarnya, tapi kadang itu dirusak oleh manusia sendiri dengan instan-instan itu tadi. Nah, Pak Om melihat petani dulu, sekarang dan akan datang itu seperti apa?
sepertinya yang petani yang akan datang ini, kalau saya lihat-lihat dari kepahaman saya, Mas, sepertinya akan sulit untuk melanjutkan di bidang pertanian. Cuma di ke pemerintahan kita masih banyak peluang-peluang untuk belajar untuk pertanian. Nah ini yang insinyur pertanian banyak, cuma lahannya nggak ada. Gimana kalau mau kerja? Kan sulit lah. Inovasi, hidroponik kan banyak yang canggih. Nah itu kan. Tapi memenuhi pasar atau enggak? Nah, di sisi lain kan kita kebutuhan pasar kan. Masa kita cuma hidroponik di sebelah rumah aja, kan nggak mungkin kita jual, kan untuk konsumsi sendiri. Ya, bisa jadi ini kan nyoba saya meneliti juga nandur beras, kan beras mahal. Gabah, bukan beras. Oh, gabah. Gabah, maklum bukan petani. Gabah, kan nyoba ini ya. Saya mengerti tak tandur di depan rumah kok bisa memenuhi kebutuhan setahun. Kalau cuma satu pohon mungkin bisa setahun buat burung tidur aja. Kan kalau misalkan cabai mahal, ya tanam sendiri di rumah. Lah saya mikir kalau beras mahal, nyoba lah. Kan kalau cabai kan tanam sekali panen beberapa kali. Tapi kalau pari kan nggak mungkin tanam sekali panen terus, nggak mungkin. Oh, berarti ada metode sendiri. Itu pun ada yang pernah melakukan tanam sekali panen 2 kali, Mas. Untuk padi. Ini yang kebanyakan orang kan belum tahu. Nah ini ada tetangga saya, bukan saya sendiri ya, pengalaman tetangga sawah maksudnya. Oh, tetangga sawah. Oh, sawah itu punya tetangga ya? Cuma beberapa orang yang mencoba menanam dengan metode 1 kali tanam 2 kali panen. 1 kali tanam 2 kali panen. Untuk padi. Berarti tumbuhnya beda? Enggak. Kan padi pertama kan dipanen. Lah, dipanen itu bekas pohon padi yang lama itu dibersihin. Enggak terlalu dihabiskan. Terus tumbuh lagi. Tumbuh lagi dari anakan yang bekas dipanen. Itu kayak konsepnya apa ya? Sing tumbuh sampai beberapa kali. Ini cuma 2 lah, 2 kali. 2 kali. Nah, 1 kali tanam 2 panen gitu. Lah itu pun menurut penelitian saya, gimana sih lawong tanduri sepisan hasilnya mintanya sama kan nggak mungkin, pasti berkurang. Pasti berkurang. Tapi kan dikurangi dengan biaya untuk nanam dan sebagainya kan ya sama pada akhirnya. Kekurangan untuk biaya tanam, biaya pengolahan tanah, cuma itu. Tapi di bidang pemupukan lebih berat. Nambah nggak mungkin pupuk 1 kali. Kalau tanam pertama mungkin pupuknya 1 kali 2 kali cukup. Tapi kalau tanpa olah tanah mungkin iso 3 kali 4 kali pemupukan. Bahkan itu hasilnya antara 70-50%. Jadi 70 tanam pertama, 50% tanam kedua. Kan berkurang. Berarti waktunya berapa itu? Sama, kalau di 60 hari. Itu jenis padi yang lama lah. Antara 120 hari. Oh, 120 bukan, 4 bulan. Bukan ya? Padi genca. Kalau padi genca belum pernah saya lihat. Padi yang panen 1 bulan itu ada ya? Enggak ada. Paling cepat itu berapa hari? Antara 60 sampai 75 hari. Yang temuan baru itu 1 bulan setengah? Ada nggak 1 bulan setengah? Saya enggak ada sih. 2 bulan berarti minimal? Nah, 2 bulan ada. Makanya ada yang setahun 4 kali panen. 3 bulan panen. Tapi kan tanahnya kan juga nggak mungkin ini unsur haranya. Unsur haranya kan masa kita langsung olah tanah kan nanti perbaikan unsur hara tanah kan
nggak bisa Mas. Oke. Ya kejadian yang tanah tanpa istilahnya difermentasi dari jerami yang sisa-sisa panenan itu kan perlu Diolah lagi, difermentasi ya, buat pupuk. Fermentasi dulu. Ini fermentasi maksudnya fermentasi alami. Fermentasi alami. Fermentasi alami. Bahkan kalau orang sini kan pengolahan tanah itu ada 2 metode. Yang satu kalau nggak salah dirambai dulu. Dirambai itu dipaculi tuh ya? Ya pakai mesin lah Mas. Pakai mesin. Digarap pakai mesin. Cuma cara penggarapannya cuma 50%, belum 100%, jadi enggak. 50% tinggal dulu. Nunggu sisa-sisa jerami busuk. Iya. Sisa-sisa jerami busuk. Nanti kembali lagi pengolahan. Bahkan setelah penggarapan yang awal, biasanya itu disertai dengan pembibitan. Jadi dirambai bareng urit Mas. Nah, nunggu uritan tinggi, uritan bisa ditanam kan minimal kan 21 hari bisa ditanam. Pindah tanam maksudnya dari persemaian. Nah, setelah itu kalau mau tanam kan olahan lagi. Fermentasian yang jerami tadi kan sudah terurai. Nah, itu kan ngilangi dari pH tanah. Oke. Ini kayaknya ini nanti akan dilanjutkan lain waktu nih Pak Wan. Oke. Kita bahas karena Pak Wan ini bukan hanya petani pari tapi juga petani sayur. Bagaimana perkembangan pertanian di Indonesia. Ini betul-betul dari petani, betul-betul dari orang bawah, bukan ahli petani tapi petani yang ini saya lihat intelektual ini. Penelitian, riset sederhana dengan caranya praktek dimakan sendiri ini kurang ini dan sebagainya. Nah, mungkin itu dulu Pak Wan ya. Oke. Ngobrol-ngobrol yang awal ini dan nanti kita lanjut di obrol-obrol yang lain. Mungkin itu saja dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.